Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mari kita awali kajian kita dengan membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan kesehatan dan dengan harapan tentu saja kesehatan dan kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga melimpah kepada para pengikutnya. Amin. Hari ini kita mengadakan kajian ngopi berkah, ngobrol pagi bersama kajian Ahad. Hari ini kita mengambil tema segera bertobat sebelum terlambat. Tobat kalau dari sisi bahasa taba yatubu taubatan, jadi artinya kembali, maksudnya kembali ke jalan Allah. Taubat. Kenapa manusia perlu bertobat? Karena sudah dinas oleh sebuah hadis bahwasanya semua keturunan Adam pasti berbuat salah. Sebelum saya teruskan, seperti biasa, coba dibuka silahkan surat Ali Imran ayat 133. Kemudian kalau sudah, silahkan masuk ke An-Najm ayat 32. Terus ada juga surat An-Nisa ayat 31. Yang pertama adalah surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ali Imran ayat 133, artinya wasari'u, dan cepat-cepatlah dan bergegaslah dan berlarilah. Di makna kamusnya wasari'u itu kata kerja perintah atau fi'il amr, berasal dari kata kerja lampaunya saro'a, fi'il mudhari'nya yusari'u, saro'a yusari'u, kemudian menjadi perintah sari'. Ketika satu orang, ketika banyak orang, sari'u, bergegaslah kalian semua, bercepat-cepatlah kalian semua. Apa yang disuruh cepat-cepat? Ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Tuhan kalian.
wa jannatin dan syurga arduha yang luasnya seluas as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Uiddat yang dijanjikan lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi perintah untuk mendapatkan ampunan Allah itu perintahnya adalah bersegera, bercepat-cepat. Kenapa manusia disuruh bersegera minta ampun? Saya kira jawaban kita udah tahu semuanya. Umur manusia kan nggak ada yang tahu gitu ya. Umur manusia nggak ada yang tahu. Jadi saking sayangnya Allah kepada kita, maka seberapa kesalahan dosa kita yang kita lakukan, kalau kita masih mau mohon ampun, pasti diampuni oleh Allah. Pasti diampuni Allah sebelum apa? Sebelum nafas sampai tenggorokan. Nanti ada hadisnya ya. Jadi kita masih diberi ampunan, orang kafir masih diberi kesempatan, ditunggu sama Allah sampai nyawa sampai ke tenggorokan. Masih ditunggu keimanannya, masih ditunggu tobat. Jadi sekali lagi Allah memerintahkan manusia itu cepat-cepat tobat, cepat-cepat mohon ampun. Dan contoh yang dari Rasul, bagaimana Rasul setiap hari mohon ampun lebih dari 70 kali. Kenapa manusia disuruh segera mohon ampun atau bertobat? Karena manusia sudah ditakdir bahwa pasti berbuat dosa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat, oleh Imam Ahmad, oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam Hakim, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini terdapat dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam pasti berbuat salah. Khata'un. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah at-tawwabuna, adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi ini sudah dinas oleh hadis. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam, kita termasuk anak cucu Adam karena bangsa manusia, pasti berbuat salah, khata'un. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Tadi sudah saya sampaikan, bertaubat artinya kembali kepada Allah. Jadi kita setiap hari mungkin nggak terasa pasti berbuat dosa ya, pasti berbuat dosa. Sehingga dalam paling tidak kan dalam 5 waktu setelah sholat kan kita dituntunkan oleh Rasul paling tidak istighfar 3 kali ya setelah sholat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, jadi nanti kemudian akan dibedakan, ada dosa besar, ada dosa kecil. Jadi karena Allah tahu bahwa manusia pasti berbuat dosa, maka suruh cepat-cepat. Artinya cepat-cepat itu ya setiap saat kita mohon ampun sama Allah. Nabi saja yang sudah dijamin diampuni dosanya yang telah lalu, di Quran itu ya, Nabi itu dijamin dosa yang telah lalu maupun yang akan datang itu sudah diampuni sama Allah. Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga, setiap hari beristighfar lebih dari 70 kali. Kita Nabi bukan dijamin diampuni dosanya yang enggak. Istighfarnya cuma 3 kali setelah sholat misalnya, ya, harusnya lebih dari Nabi. Maka saya mempraktekkan minimal setelah sholat malam itu minimal 100 kali.
nomor 100 kali istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ini ada tafsir dari Ali As-Sabuni, ini sebenarnya ulama tahun 1900-an-nya, dalam tafsir Safwatut Tafasir memaknai kalimat sari'u ila maghfirah, bersegera kepada ampunan Allah, maksudnya adalah kepada hal-hal yang mendatangkan ampunan. Cepat-cepat kepada ampunan Allah maksudnya cepat-cepat melakukan sesuatu yang mendatangkan ampunan. Apa itu? Yakni taat kepada Allah dan mengikuti perintahnya. Jadi maksud bersegera untuk kepada ampunan Allah adalah melakukan sesuatu yang mendatangkan ampunan. Yang mendatangkan ampunan apa? Amal ketaatan kepada Allah. Kemudian Imam Ar-Razi, ini ulama tahun 500-an Hijriah, dalam tafsir Al-Kabir atau Al-Mafatih Al-Ghaib mengatakan bahwa apa-apa yang mewajibkan adanya ampunan atau mendatangkan ampunan dari Allah tidak lain adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan. Jadi tafsir dari percepat-cepatlah menuju ampunan Allah maksudnya adalah dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangan. Tadi sudah saya singgung juga, Allah memberikan kesempatan pada manusia untuk beriman dan bertobat sampai nyawa di tenggorokan. Ini dalam sebuah hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Ini hadis hasan, bisa dipakai. Dalam hadis tersebut diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba selama ruhnya belum sampai ke tenggorokan. Jadi masih diterima. Nah hadirin, kemudian tadi kan sudah dipastikan bahwa manusia itu berdosa. Sekarang dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Tadi yang surat yang sudah dibaca ya, surat An-Najm ayat 32, silakan dibuka lagi. Itu Allah sendiri yang mengatakan bahwa memang ada dosa besar, ada dosa kecil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الذين يجتنبون orang-orang yajtanibu, ijtanaba yajtanibu artinya menjauhkan diri. Yajtanibu orang-orang yang menjauhkan diri. Kabairal ismi, kabair itu jamak dari kabir. Kabir jamaknya kabair. Artinya besar, ismi dosa, ismi pakai sa. Kabairul ismi dosa-dosa besar. Jadi jamak kabair, kabir. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, wal fawahish dan perbuatan keji. Perbuatan keji contohnya apa? Zina. Perbuatan keji itu zina, contohnya.
beberapa konteks tafsir fawahish dicontohkannya adalah zina, perbuatan yang kecil. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa besar dan perbuatan yang kecil, illal lamam, kecuali dosa kecil. Al-lamam dalam kamus itu memang disebut sigharul dunub, sigharul dunub, al-lamam, dosa-dosa kecil. Sigharul dunub, al-lamam. Jadi mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan kecil, kecuali hanya melakukan dosa-dosa kecil, maka Allah, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, wasi'ul maghfirah, ampunannya luas. Jadi bagi orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan kecil, kecuali hanya melakukan dosa-dosa kecil, maka Allah ampunannya luas. Artinya apa? Kita disuruh hati-hati supaya jangan sampai melakukan dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil pasti deh melakukan. Nah, maksudnya nggak bisa dihindari. Dosa kecil kan banyak. Nanti ada contoh-contoh. Jadi ya kalau dosa kecil ditolerir lah sama Allah. Ditolerir. Artinya dosa kecil itu bisa hapus dengan amal soleh. Wudu menghapus dosa, sholat menghapus dosa kecil, dan dengan istighfar. Nah, sekarang pengertian dosa besar. Dosa besar adalah ada beberapa ciri. Yang pertama, ini menurut ulama berdasarkan dalil-dalil ya. Yang pertama, menurut Imam Al-Qurtubi, ini yang membuat tafsir Al-Qurtubi, dosa besar adalah setiap dosa yang ada dinaskan, ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, atau kesepakatan para ulama bahwa menyatakan sebagai dosa besar, atau menyebutkan hukuman yang berat untuknya, atau menetapkan hukuman yang ditentukan untuknya, atau mencelanya dengan kata-kata keras adalah dosa besar. Jadi yang pertama adalah yang ditetapkan dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Contohnya apa? Yang dosa besar, zina, wala taqrabu zina. Terus janganlah kamu mendekati zina. Jadi intinya kalau yang jelas-jelas dikatakan sebagai perbuatan yang dosa besar, maka itu menjadi dosa besar. Jelas ya, zina misalnya. Khamr, innamal khamru wal maisir. Dunia khamr dan judi. Ini jelas dosa besar disebut di Al-Quran. Kemudian yang kedua, dosa besar adalah setiap dosa yang diancam di neraka. Ada ancamannya di neraka, baik hadis maupun lewat Quran. Diancam neraka atau diancam kemurkaan Allah atau laknat Allah. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sebagai tafsir dari surat An-Nisa ayat 31. An-Nisa ayat 31 bunyinya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu, jika kalian semua menjauhkan diri dari kabair, dosa-dosa besar, ma tunhauna, apa-apa yang dilarang, anhu daripadanya, nukaffir, pasti kami hapus, ankum dari kalian, sayyi'atikum, kesalahan-kesalahan kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kalian akan dimasukkan, kami akan masukkan kalian ke dalam
tempat-tempat yang mulia, mudkholan karimah, artinya surga. Jadi kalau menjauhkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil pasti akan dihapus oleh Allah melalui jalan istighfar dan amal soleh. Jadi yang diancam kemurkaan dan laknat. Yang ketiga, dosa besar yang terdapat adalah yang terdapat hukuman hadnya di dunia. Contohnya zina tadi, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pada wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka jeralah, pukullah mereka, cambulah mereka dengan 100 cambukan. Itu kan hukumannya, 100 cambukan. Pencuri dosa besar. Pencuri apa? Potong tangan. Kalau yang disebut dalam Quran hadis itu ada hukuman hadnya pakai haknya. Jadi yang hukuman hadnya di dunia, maka itu dosa besar. Ini menurut Ibnu Katsir. Dosa besar diantaranya diwajibkan hukuman had kepadanya, juga diancam dengan azab neraka atau semisalnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu tadi kriteria. Sekarang contoh-contohnya dalam sebenarnya banyak hadis mengenai dosa besar. Contoh salah satu saja tentang dosa besar. Ini hadis yang diriwayatkan salah satunya oleh Imam Bukhari, hadis sahih dari Abu Bakrah Nufai Abu Bakrah Nufai bin Al-Harith radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu dosa besar yang paling besar? Jadi dosa besar yang paling besar ini Al-Kibrul Kabair. Jadi dosa besar yang paling besar. Nah ini tolong diperhatikan, ini dihindarilah. Beliau SAW bertanya ketiga kali, kami sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, pertama, menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Coba lihat ya. Jadi menyekutukan Allah itu dosa yang paling besar. Yang kedua apa? Berdurhaka kepada orang tua. Apa makna durhaka? Durhaka itu adalah tindakan menyakiti perasaan orang tua dengan baik dengan perkataan maupun perbuatan. Itu termasuk durhaka. Menyakiti perasaan orang tua baik dengan perkataan maupun perbuatan. Dosa terbesar adalah menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Awalnya beliau bersandar, kemudian duduk dan bersabda, serta camkanlah juga perkataan bohong dan saksi palsu. Saksi palsu dan perkataan bohong itu termasuk dosa besar. Nabi selalu mengulanginya sehingga kami berkata dalam hati, semoga beliau diam. Jadi sekali lagi ini contoh dosa besar. Kemudian hadirin, ada satu kitab namanya kitab Al-Kabair yang disusun oleh Imam Az-Zahabi. Itu terdapat daftar 76 dosa besar. Coba nanti dicek ya di dalam Google Al-Kabair. 76 dosa besar menurut kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi. Saya sebutkan 12 saja. 12 saja ini dosa besar ya. Pertama syirik, 2 membunuh, 3 sihir, 4 meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan, itu dosa besar. Tidak membayar zakat, dosa besar. Durhaka kepada orang tua, memakan riba. Nah kalau ini pasti jadi riba. Nah sekarang kalau bunga bank gimana? Di situ masih ada 2 perbedaan pendapat bahwa semua riba, bahwa riba itu haram, semua ulama sepakat. Tapi bahwa bank itu riba, tidak semua sepakat.
Jadi masih ada dua pendapat ulama Mesir yang namanya Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu menghalalkan bunga bank. Itu Syekh Ali Jum'ah, nanti bisa dicek ulama Mesir, ulama besar panutan di dunia. Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah itu menghalalkan bunga bank. Jadi kalau kita termasuk golongan yang menghalalkan bunga bank, yang menggunakan referensinya Syekh Ali Jum'ah. Tapi kalau misalnya termasuk di ulama NU juga masih di sana masih perbedaan pendapat untuk bank. Terserah kita mau pilih yang bunga bank haram atau enggak, terserah kita. Tapi kalau mau lebih selamat, hati-hati, ya paling tidak kalau pilih bank ya bank syariah misalnya gitu. Bank syariah. Kemudian yang ke-8, memakan harta anak yatim secara zalim. Yang ke-9, berdusta atas nama Nabi. Jadi bukan hadis, tapi dikatakan ini hadis. Jadi ini hati-hati kalau mengatakan hadis atau bukan hadis. Yang ke-10, membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan syar'i. Yang berikutnya, lari dari medan perang. Jadi orang Islam itu tidak boleh mencari musuh, tapi kalau ketemu musuh nggak boleh lari. Lari dari medan pertempuran itu dosa besar. Yang berikutnya berzina. Berzina. Ini beberapa 12 dosa besar. Yang kemudian dosa kecil adalah dosa yang tidak membawa hukuman tertentu. Kemudian yang kedua, dosa adalah perbuatan yang melanggar syariat Islam namun tidak disertai ancaman berupa hukuman secara spesifik. Jadi tetap melanggar syariat tapi tidak disertai ancaman hukuman yang berat. Contohnya, memandang yang tidak, pandangan yang tidak dijaga. Kita kan disuruh di Quran suruh membantah, menahan pandangan nih, baik laki-laki maupun perempuan, ya, terhadap lawan jenis yang bukan mahram. Nah, itu dosa kecil. Jadi hapus dengan istighfar. Tapi dosa kecil bisa jadi dosa besar kalau terus-menerus dilakukan dengan sengaja. Ya. Yang kedua, bisa israf dalam makanan dan minuman berlebihan. Kan di Quran disebut kulu wasrafu, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Dilarang di Quran. Ya hukumnya nggak boleh. Tapi itu dosa kecil kalau kita misalnya makan sampai muntah. Gumoh. Terus yang ketiga, berkata kasar. Ya kan disuruh sama Rasul itu supaya bergaul dengan akhlak yang baik. Salah satunya berkata dengan lemah lembut, dengan baik. Berkata kasar itu termasuk dosa kecil. Ghibah, ngomongin orang. Ghibah itu dosa kecil. Buang air tanpa bersuci, istinja, itu juga dosa. Kemudian hadirin, tadi dosa besar, dosa kecil. Tetap itu kedua-duanya harus dimintakan ampun kepada Allah. Dosa kecil terhapus dengan istighfar dan amal soleh. Ini ada surat An-Nisa ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. May ya'mal su'an, barang siapa mengerjakan keburukan, aw yadlim nafsahu, atau mendolimi diri sendiri, thumma yastaghfirillah, kemudian mohon ampun kepada Allah, maka dia pasti akan mendapatkan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi istighfar yang bernama dengan istighfar. Segera saja kalau kita merasa berbuat dosa kecil kayak gitu ya, istighfar aja langsung. Astagfirullahaladzim. Terus itu istighfar. Kemudian dengan amal soleh, banyak hadis-hadis tentang amal apa. Jadi di Al-Quran juga ada. Innal hasanata yudhibnas sayyi'ah.
Sesungguhnya amal baik itu menghapus dosa kecil, sayyi'ah, di situ sayyi'ah, keburukan, dosa kecil. Dan banyak hadis-hadis tentang amal soleh. Jadi salah satu contohnya adalah dari hadis Imam Tirmidzi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaklah setelah melakukan kejelekan engkau ikuti dengan kebaikan. Wa'atbi'is sayyi'ata al-hasanata, dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik yang dapat menghapusnya. Serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Jadi bergaul dengan orang dengan akhlak yang baik, bicara dan berbuat sesuatu dengan cara yang baik, itu disuruh sama Rasulullah. Bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Jadi kebaikan menghapus dosa kecil. Dosa besar dapat diampuni bila bertaubat. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, tidak seorang muslim menghadiri sholat wajib di masjid, ia membaguskan wudunya dan membaguskan khusyuk serta rukuknya, kecuali itu menjadi penghapus dosa-dosanya yang telah lalu, selama ia tidak mengerjakan dosa besar. Jadi dosa besar tidak terhapus dengan amal soleh. Ini maksudnya begitu. Jadi imam kalau dia wudu membaguskan sholat, khusyuk serta rukuknya dalam sholatnya baik, hapus dosa-dosa kecil selama dia tidak mengerjakan dosa besar, dan itu berlaku sepanjang masa. Penutup hadis Imam Nawawi dalam syarahnya menjelaskan tentang hadis ini, maknanya bahwa semua dosa akan diampuni karena amalan soleh kecuali dosa besar. Adapun dosa besar tidak diampuni dengan amalan soleh. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan, Al-Qadhi Iyad mengatakan bahwa dosa besar itu hanya dapat dihapuskan dengan taubat atau dengan rahmat Allah Ta'ala dan keutamaan dari Allah. Nah, sekarang ada perintah dari Allah dalam surat At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayat ya. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, taubatan nasuha, taubat nasuha. Apa taubat nasuha? Taubat semurni-murninya, taubat yang murni, taubat nasuha. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, dia mengambil riwayat dari Ibnu Abi Hatim, kemudian sanadnya sampai kepada Ubay bin Ka'ab yang mengatakan bahwa pernah dikatakan kepada kami para sahabat, banyak hal yang akan terjadi di penghujung umat ini. Ini bukan tebakannya Nabi, tapi pengetahuan Nabi tentang yang akan terjadi di hari akhir, bukan di hari akhir. Namanya di hari akhir namanya ya. Maksudnya itu menjelang kiamat lah ya. Termasuk di saat ini. Jadi di penghujung umat ini, di saat kiamat telah dekat, ini akan terjadi banyak hal. Antara lain, lelaki menyetubuhi istrinya atau budak perempuannya pada liang anusnya. Karena kan banyak itu. Kita insya Allah enggak ya. Jadi haram ya menyetubuhi istri dan atau yang menyetubuhi meskipun istri ya lewat belakang itu enggak boleh. Maksudnya anus ya, anus. Yang demikian itu termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, juga dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Antara lain lelaki mengawini sesama jenis, sekarang sudah ada. Yang demikian itu merupakan perbuatan yang diharamkan dan dimurkai Allah dan Rasulnya.
Di antara lain ialah perempuan mengawini sesama jenis. Padahal yang demikian itu merupakan perbuatan yang dimurkai Allah dan Rasul. Jadi sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad, bukan diprediksi memang dari Allah, diberitahu oleh Allah. Nanti di hari kiamat telah dekat akan terjadi seperti ini. Mereka tidak diterima sholatnya selama masih tetap melakukan perbuatan yang terkutuk itu, sampai mereka bertobat kepada Allah dengan tobat yang semurni-murni. Jadi meskipun telah melakukan hal-hal yang tadi itu, dosa-dosa besar tadi ya, itu tetap diterima kalau bertobat, tetap diampuni. Meskipun pernah kawin sesama jenis, ya pernah, ya lain-lainnya pernah zina, tetap kalau bertobat akan diampuni Allah. Kemudian seorang sahabat bertanya, mengatakan kepada namanya Zur ibnu Hubaish, bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha? Maka Ubay menjawab bahwa ia pernah menanyakan itu kepada Rasulullah. Maka Rasul menjawab, ini ciri-cirinya bertobat. Ini menurut hadis ini, pertama adalah penyesalan atas perbuatan dosa manakala kamu telah mengerjakannya. Yang kedua, lalu kamu mohon ampun dengan penyesalanmu di waktu saat itu juga. Kemudian kamu bertekad untuk tidak mengulangi selamanya. Jadi menyesal, mohon ampun, dan tidak mengulangi. Ini cara bertobat di dalam hadis ini. Nanti ada dalil-dalil yang lain sehingga bisa digabungkan. Menyesal, mohon ampun, tidak mengulangi. Ini namanya tobat nasuha. Kemudian Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan, para ulama berkata bertobat dari setiap dosa hukumnya adalah wajib. Jika maksiat itu antara hamba dengan Allah yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak manusia, maka syaratnya ada 3. Nah, ini menurut ulama. Kalau tadi menurut hadis di ulama, pertama, hendaknya ia menjauhi maksiat tersebut. Kedua, menyesali perbuatan. Ketiga, ia harus berkeinginan untuk tidak mengulangi. Sama ini dengan hadis tadi ya. Menyesal, mohon. Di sini tidak ada mohon ampun. Ini menjauhi maksiat, menyesal, kemudian tidak mengulangi. Nah, yang tadi di hadis tadi ada mohon ampun. Jadi dengan ini ada 4. Menjauhi maksiat, menyesali perbuatan, tidak mengulangi, dan mohon ampun. Kemudian jika tobatnya berkaitan dengan hak manusia, maka syaratnya ada 4. Yang keempat adalah hendaknya ia memenuhi hak orang tersebut. Kalau ada kaitannya dengan hak adami kan harus misalnya kita pernah mencuri, ya kembalikan. Kalau misalnya dia mau ikhlaskan, kita tak ikhlaskan saja ya. Jadi ada 4 syarat tobat tadi. Pertama adalah menyesal, kemudian berhenti yang menjauhi maksiat, kemudian mohon ampun dan tidak mengulangi. Menyesal, mohon ampun, menjauhi, tidak mengulangi. Terus yang terakhir, kalau dengan hak manusia ini harus mengembalikan dan memenuhi hak orang tersebut. Kemudian ada ini yang terakhir ini, ada riwayat tentang sholat taubat. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hambali, kemudian bersumber dari Ali yang telah mengatakan bahwa apabila ia mendengar sebuah hadis dari Rasulullah, maka Allah memberikan manfaat kepadanya melalui hadis ini menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Apabila ada orang lain yang menceritakan hadis kepadanya, maka terlebih dahulu ia menyumpah orang itu atas kebenaran hadisnya. Ini Ali ya. Apabila orang bersangkutan mau bersumpah kepadanya, barulah ia percaya.
Sesungguhnya sahabat Abu Bakar pernah menceritakan hadis kepada Ali, tetapi Abu Bakar adalah orang yang siddiq, jadi tidak perlu disumpah. Lalu ia menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak sekali-kali seorang lelaki berbuat suatu dosa lalu ia berwudu dan melakukan wudunya dengan baik. Menurut Mis'ar disebutkan lalu ia sholat wudu lalu ia sholat 2 rakaat ya. Menurut Sufyan disebutkan bahwa kemudian ia sholat sebanyak 2 rakaat dan meminta ampun kepada Allah, melainkan Allah pasti memberikan ampunan. Jadi cara mohon ampunnya selain istighfar juga dengan sholat 2 rakaat kemudian istighfar. Jadi ada namanya sholat taubat. Bagaimana sholat taubat? Biasa disebutkan di sini nggak dikandungkan harus baca apa. Tata caranya bagaimana? Biasa sholat sunat taubat 2 rakaat terus istighfar. Istilahnya berapa kali terserah kita, 100, 1000 ya boleh saja. Istighfar kepada Allah. Jadi ada sholat taubat. Kira-kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya adalah bersegera kita mohon ampun kepada Allah, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dosa kecil dengan istighfar dan amal soleh, dosa besar dengan bertobat. Karena kita tidak mengerti, tidak tahu maut kapan menjemput, sehingga Allah pesannya ya bersegera saja, tidak usah ditunda-tunda amal bertobat. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.